Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gua akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Ray Venom. Jika kalian penasaran dan ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi linknya, sudah gua taruh di deskripsi video. Dan sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Mengapa pohon itu dipaku? Mengapa pohon jambu itu dipaku, Kak Lia? Tanyaku yang heran saat itu. Setelah melihat sekeliling pohon jambu di depan rumah dipenuhi tancapan paku, mungkin puluhan atau bahkan ratusan. Tidak aku hitung satu persatu, kurang kerjaan banget. Ternyata aku tercengang setelah mendengarkan jawaban dari Kak Lia. Dulu sebelum kamu lahir, banyak tetangga yang melapor sama ayah kamu kalau sering dijumpai cewek berambut panjang dan bergaun putih di atas pohon itu. Setiap orang yang lewat depan rumah sekitar jam 12 malam lewat, pasti digangguin. Makanya atas saran orang pintar, pohon itu dipaku biar tidak dihuni makhluk halus lagi. Masa iya sih Kak Lia? Paling juga mau nakutin aku ya, biar gak main malam hari, ejekku padanya. Beneran Ray, ada yang dipanggil namanya, ada yang cuma dengar ketawanya, ada juga yang dilempar pakai buah jambu pohon itu. Tegasnya sambil menggendong anaknya. Benarkah pohon jambu itu dulu berpenghuni? Entahlah, pikirku saat itu. Karena aku belum pernah melihatnya dan mengalaminya sendiri. Jadi, ya 50-50 cerita dia di mataku. Ray, sini nak. Teriak ibuku histeris di kamar mandi. Aku yang masih tertidur segera bangkit dari ranjangku berlari menuju kamar mandi. Kulihat Leon kakakku telah bersama ibuku. Ada orang yang manggil ibu 3 kali nak. Pas ibu wudhu tadi. Dari dalam WC kayaknya. Siapa itu? Siapa di sana? Coba lihat Re. Ibu ketakutan, ucap ibuku. Segera aku dan Leon bergegas menuju pintu WC. Dan siap melayangkan bogem mentahku. Akan aku tinju penyusup ilegal itu. Kubuka pintu WC, namun zong, tak ada siapapun di dalamnya. Mungkin ibu salah dengar tuh, gak ada siapa-siapa kok, ucap kakakku. Ada kok nak, tadi ada suara yang manggil kayak gitu. Shh, shh, kayak gitu sampai 3 kali. Makanya ibu menoleh pas wudhu. Gak ada siapapun di kamar mandi. Ibu pikir di dalam WC, makanya ibu ketakutan dan teriak panggil kalian. Apa mungkin di dalam garasi ya? Ucapku. Lalu segera aku dan kakak berlari ke bekas garasi mobil kami. Namun lagi-lagi kembali zong. Saat aku membuka pintu belakang yang menghubungkan kamar mandi dan garasi, tidak ada siapapun di sana. Aku dan kakak pun menenangkan ibuku. Tetangga pun berdatangan. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Ibuku menerangkan pada mereka. Aku meminta ibuku sholat dulu sebelum waktu subuh habis. Mungkin hanya halusinasi ibu, pikirku saat itu. Beberapa hari setelahnya, jendela samping kamarku diketuk orang 3 kali. Lalu kubukalah pintu jendela itu. Namun tidak ada siapa-siapa. Pasti orang iseng nih. Helmi kawan kakakku datang main ke rumahku sore itu. Sepi amat Ray. Emak lu kemana? Ke Batu Raja, kondangan tempat uak gua. Jawabku. Lama ya di sana. Lu gak takut nungguin ini rumah sendirian? Gak tahu Hel. Mungkin seminggu lebih. Mungkin juga kurang. Udah lama juga gak kesana. Sambil nemuin saudara satu persatu di sana. Emang takut kenapa? Ngapain gua mesti takut? Kalau ada yang mau maling, ya gua hajar lah. Lu gak tahu tadi malam satu kompleks heboh. Tadi malam kan pas hujan gerimis, lu denger gak ada suara aneh? Aku menggeleng karena tidak mendengar suara aneh apapun tadi malam. Tertutup rintik hujan, mungkin pikirku. Tetangga lu pada dengar suara ketawa cewek enggak? Suaranya jelas banget. Kalau isunya sih berasal dari rumah lu suaranya itu. Hah? Suara tawa cewek? Keningku langsung berkeringat karena heran. Tadi malam tak ada seorang wanita pun di rumahku. Tawa siapa itu? Kok aku malah enggak dengar apapun ya semalam? Asal aja lu. Mana ada gua ngumpetin cewek dalam rumah kemarin malam. Jangan nyebar gosip gak jelas lah.
Bantahku. Bukan gua Re yang ngegosip, tapi semua yang di rumah Nung sama tetangga lu yang lain. Semua denger itu suara ketawa dari rumah lu. Tapi gua kagak bawa cewek ke rumah gua Nyet. Ngarang aja lu semua. Bukan cewek lu kali maksud gua, tapi kuntilanak. Masa gak nyambung sih lu? Alah, itu mah perasaan lu semua aja. Gak usah nakut-nakutin gua lah. Gua lagi sendiri ini nunggu rumah. Saat itu ibu dan ayahku sedang ke Palembang. Anak kakak ayahku di sana menikah. Aku sedang sendirian malam ini di rumah. Dan Hilmi mencoba menakutiku dengan mitos takhayulnya. Sialan bener. Karena tidak percaya cerita dia yang menurutku tak masuk akal, ku coba esok malamnya bercerita kepada guru ngajiku, yang juga seorang paranormal. Ku ceritakan semua kejadian janggal di rumahku selama ini. Sampai mitos pohon jambu itu pun ku beritahu pada guruku. Lalu Akang pun mencoba menerawang pada malam itu. Usai menerawang dengan mata batinnya sebentar, dia pun menyalakan rokok kretek miliknya. Kayaknya sih yang di pohon jambu itu dulu. Habis diusir malah pindah ke rumah lu Re, ucap Akang dengan mimik serius. Emang gak bisa diusir lagi Kang? Udah biarin aja, dia cuma jahil ini. Kayaknya suka sama lu tuh. Syukur-syukur jadi kodam lu nanti. Iya gak apa-apa Re, kerasukannya nanti lu mirip bencong. Jadi melambai-lambai kayak lu kalau kerasukan tuh cewek. So imut gitu nanti kayak lu, ejek Idin murid Akang yang lain sambil mempraktekkan gaya seorang bencong. Apaan sih Din? Jangan sampai lah, amit-amit itu mah bukan imut-imut. Kurayu Akang agar mengusir makhluk halus itu, tapi ditolaknya. Aku jadi mikir, jangan-jangan ini mitos. Saat aku posisi di rumah, saat aku sedang sholat isya, terdengar jelas di telingaku. Shh, 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 shh. Aku yang saat itu sedang ruku terbawa emosi dan langsung bangkit dan meninju lemariku agar halusinasiku di dalam otak terhenti. Kembali kuulang sholatku yang batal tadi karena suara khayalan tadi. Usai sholat aku merasa dejavu dengan peristiwa yang kualami. Mungkinkah ini semua hanya mitos dan halusinasiku saja? Singkat cerita, 1 tahun setelah kelulusanku, aku yang seorang pengangguran saat itu sendiri menunggu rumahku. Ibuku sedang pergi ke rumah yang satunya, berjarak beberapa kilometer dari rumahku yang ini. Rumahku yang memang model tempo dulu, benar-benar suram, nampak pada malam hari. Karena cahaya bulan purnama tertutup rimbunnya pohon jambu di depan rumahku. Maladi dan Yudi datang menginap di rumahku. Mereka berdua anak blok rumahku dari Gang Jambu. Tidak berapa lama muncul Erik dan Kifli, anak Gang Pandan. Mereka berdua pun meminta izin menginap di rumahku. Gang Pandan berada tepat di seberang rumahku, hanya terpisah dari jalan raya di depan rumah. Kami berlima bermain kartu dengan hukuman yang kalah dijepit telinganya memakai jepitan jemuran. Pada pukul 11 malam permainan berakhir. Kami semua pun ke kamarku untuk tidur. Tidak beberapa lama Erik terbangun. Ia dan Kifli tidur di atas lantai beralaskan karpet. Aku, Maladi dan Yudi tidur di atas ranjang karena gak muat. Mau kemana lu Rik? Tanyaku yang belum tertidur. Kulirik jam waker di meja belajarku menunjukkan pukul 1 malam. Mau kencing gua. Oh ya udah. Ia pun berjalan membuka kunci pintu kamarku lalu menuju pintu depan. Tepat di samping tembok kamarku. Ruang depanku adalah ruang tamu dan kamarku sendiri yang tersekat sebuah tembok pembatas. Ceklek. Terdengar dia membuka kunci pintu depan. Ngapain lu buka pintu depan? Katanya mau kencing. Tanyaku saat itu mendengar ia membuka kunci pintu depan. Gua kencing di depan aja lah. Takut gua kalau ke belakang sendiri. Mau gua temenin gak ke belakangnya? Biar lu gak takut sendirian ke kamar mandi. Gak usah lah, gua di depan aja. Ya udah, jangan ditempelin ke tembok pagar air kencing lu. Nanti bau pesing lagi tembok pagar gua. Iya Re, tenang aja. Aku pun kembali memejamkan mataku. Dasar jorok. Dia pipis tanpa disiram dan cebok lagi. Bekas megang otong tuh tangan dia. Ih, jorok pikir gua. Ceklek, 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 ceklek. Kok 4 kali ku dengar kunci pintu depan terbunyi? Loh, harusnya kan cuma 2 kali. Ingin ku bangkit memastikannya. Namun rasa kantuk dan malas menyelimutiku. Udah lu kunci kan pintu depan Rik? Tanyaku membuka mata. Udah kok Re. Ya udah tolong matiin lampu kamar ya. Tidur yuk. Dia pun memadamkan lampu kamar. 2 jam setelah itu. Re, bangun Re, bangun.
Ucap Erik sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Ku buka mataku, masih gelap gulita karena lampu kamarku padam. Apaan sih? Waktu itu kulirik jam weker sekitar pukul 3 pagi. Ada yang buka gordennya, Re. Kulihat gorden jendela itu telah terbuka lebar. Maksudnya? Tahu gua, kagak ngerti. Ada tangan kukunya panjang-panjang ngebuka itu gorden, Re. Sumpah gua lihat barusan, makanya gua bangunin lu. Tangan siapa, Rik? Waktu itu gua sempat melihat ke jendela dan tidak ada siapapun di luar. Ini gak ada siapa-siapa kok. Sumpah, Re, tadi ada tangan, Re, dari ventilasi itu yang buka gorden jendela kamar lu. Lalu kulihat ventilasi di atas jendela itu lumayan tinggi dan jaraknya dari gorden jendela kamar sebatas ujung jari ke sikut. Baru bisa menggapainya. Mustahil bagi satu orang memasukkan tangan dia ke sana, apalagi menggapai gorden jendela dari luar. Tinggiku yang di atas rata-rata saja hanya bisa memasukkan jariku ke sana, tapi tak semua jariku bisa masuk karena memang terlalu tinggi. Ini orang dari luar bisa memasukkan tangannya dan menggapai gordenku. Omong kosong. Lu lihat gak mukanya siapa? Biar gua hajar anaknya. Gak ada kelihatan mukanya, cuma tangan doang yang kelihatan. Ah, bohong aja lu. Mustahil bisa nyentuh ini gorden kalau gak digendong orang dari luar. Gak ada yang gendong, apa digendong, Re? Cuma ada tangan doang di ventilasi. Begitu gorden gua dengar bergeser, gua langsung noleh. Ada tangan di dua ventilasi, tapi di kaca gak ada badannya. Gak ada siapapun, Re. Teman gua pun terbangun. Ah, lu jangan nakut-nakutin gua, Nyet. Ucap Maladi. Iya, Lurik, jangan nakutin lah, sahut si Kifli. Segera semuanya naik kembali ke ranjang dan berkumpul di pojokan. Kututup lagi gorden jendelaku. Ah, paling orang iseng kali. Apa Erik yang iseng mau nakitin kita semua ya? Sumpah demi Allah, Re, gua gak bohong kok. Ya udah, gua cek keluar aja. Siapa tahu orangnya masih di luar. Aku pun berjalan menuju pintu kamarku. Kubuka kunci pintu kamarku lalu menuju pintu depan. Duk, aku kaget dan terkejut karena pintu depan tak terkunci. Rik, kata lu tadi pintu depan udah dikunci. Udah kok, Re, udah beneran. Aku pun keluar, kulihat sekeliling rumahku tak ada siapapun. Kucek di dalam garasi, siapa tahu ngumpet di sana. Di sana juga tidak ada. Aku pun berjalan menuju pagar rumah. Aku melihat ke arah hulu jalan raya. Tampak olehku sekitar 2 rumah dariku. Ada Arpan paman Erik sedang nongkrong di pinggir jalan seorang diri. Dia mengenakan sarung untuk melawan hawa dingin. Matanya terarah ke jurusan rumahku. Begitu mataku dan dia bertemu, ia pun membuang muka, pura-pura melihat ke arah lain. Arpan adalah spesialis pembobol rumah di desaku. Berkali-kali dia berurusan dengan Bui karena kasus maling di rumah warga. Arpan membuang matanya ke arah lain dan aku menoleh ke hilir jalan raya sambil berpikir dan mengamati. Tampak sepi. Tidak ada seorang pun di sepanjang jalan, juga di pinggir jalan. Otakku pun segera menalar dan mengerti apa yang terjadi. Aku kembali ke dalam rumah, ku kunci pintu depan. Aku kunci juga pintu kamarku. Lain kali kalau mau nginap di sini, jangan pernah coba macam-macam kalau nggak mau diganggu Erik. Ancamku padanya. Gua nggak macam-macam kok, Re. Emang gua ngapain? Kan nggak ngapa-ngapain gua di sini. Udah, pikir aja sama lu. Lu udah biarin pintu gak kekunci aja udah buruk niat lu. Erik terdiam. Mungkin dipikirnya aku tidak akan tahu permainan kotornya. Lagu lama kaset baru. Basi banget caranya. Pura-pura menginap di rumahku, lalu membukakan jalan untuk Arpan masuk, agar pamannya mampu mencuri di dalam rumahku selagi kami semua tertidur. Akhirnya mereka berempat semuanya tertidur di atas ranjang, dan aku seorang diri tidur di lantai. Mereka semua ketakutan tidur di lantai. Jadi memaksakan diri untuk tidur sempit-sempitan kayak gitu. Aku pun mengalah pindah ke lantai. Sejak kejadian malam itu, Erik tak pernah lagi menginap di rumahku. Sepertinya dia trauma dihantui lagi bila menginap di rumahku. Mungkin juga bercampur malu. Niat buruknya Erik malah ketahuan dan digagalkan makhluk halus penunggu rumahku. Erik termasuk beruntung bisa melihat tangan wanita itu. Aku seumur-umur tinggal di sana tak pernah sekalipun melihat sosoknya. Dan menurut kawanku Hadi, memang si Arpan setiap malam hari sebelum kejadian sering mengawasi rumahku dan pernah kepergok oleh Hadi yang sedang lewat di sana.
Arpan sedang memata-matai rumahku lewat garasi. Dia pun pergi malu ketahuan oleh Hadi kawanku. Tangan wanita itu telah menolongku yang bodoh dan terlalu mudah percaya kepada orang lain di kala itu. Aku benar-benar berhutang budi kepada tangan itu. Rumah jadul tempo dulu itu kini telah terjual dengan harga yang begitu miring akibat desas-desus dan gosip angkernya. Juga kebodohan orang tuaku yang mudah dirayu saudara sendiri. Apakah penghuni yang sekarang mengalami hal serupa seperti yang dialami aku dan orang sekitarku? Apakah mereka mengalami juga gangguan dari si wanita penghuni pohon jambu dahulu? Entahlah, wallahu a'lam bishawab. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita horor yang lain dari channel ini. Kalian juga bisa mendengarkan cerita-cerita yang lain di playlist kami. Kami sudah menyiapkan beberapa cerita horor untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan demikianlah, sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.